Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, makasih sudah meluangkan waktunya buat ngadirin meet. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang jurnal kedua yang bakal kita resume dan kita diskusikan. Ini terkait bab 2 tentang kedudukan manusia dalam pendidikan Islam. Jadi tadi kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya. Masing-masing kita sudah menemukan beberapa pertanyaan dari jurnalnya. Dan sekarang kita coba review ulang materinya. Untuk kepada Fatur bisa dimulai untuk review materi ulangnya. Oh ya, siap. Nah, mungkin untuk reviewnya mungkin kita kan udah highlight bareng-bareng sebelum rundingan ya. Jadi aku bacain poin-poin pentingnya aja. Yang pertama, manusia itu ada dua, mikrokosmos dan manusia mikrokosmos dan alam makrokosmos. Nah, untuk manusia sendiri itu memahami posisi manusia yang kaitannya dengan alam sebagai objek yang menjadi tempat di mana manusia melakukan observasi dan penemuan akan kebenaran yang memahami sunnah-sunnah Allah, natural law. Nah, terus hakikat manusia sendiri ada 5, yaitu manusia berasal dari tanah, manusia berasal dari saripati, atau juga tanah liat, lalu menjadi air mani, dan manusia menjadi daging, lalu Allah menjadikan tulang, dan bentuk janin, lalu menjadi makhluk yang bernyawa, yaitu manusia. Kedua, yaitu aspek kerohanian. Yang pertama, menurut Imam Ghazali, yaitu ruh berupa daya manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhan, kemampuan pelajari ilmu pengetahuan, kepribadiannya, akhlak, dan lain-lain. Kedua, yaitu nafs. Ya, mungkin nafs, kalau salah juga mohon maaf, berupa panas alami yang ada pada pembuluh nadi, otot syaraf. Mungkin ini seperti organ-organ dalam ya. Terus kita ke proses kejadian manusia. Nah, proses kejadian manusia yang pertama yaitu melalui masa yang tidak disebutkan. Nah, ini masa yang tidak disebutkan itu masa apa, itu masih menjadi tanda tanya dan tidak tahulah apa maksudnya. Terus mengalami beberapa tingkatan kejadian. Juga ini tingkatan kejadian kalimatnya masih agak gantung lah menurut saya. Terus menurut kita bareng-bareng ditumbuhkan dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan, itu kita seperti tumbuh seperti daun kita ngerawat atau gimana, kita juga agak nggak tahu. Jadi kita nggak apa-apa, nanti bisa dijadikan pertanyaan juga. Terus dijadikan dari tanah liat, dijadikan tanah kering dan lumpur hitam, berproses saripati tanah, dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang, dibungkus makhluk yang paling baik, kemudian ditiupkan roh. Untuk selanjutnya, manusia diciptakan dari tanah dengan keadaan bermacam-macam istilah, yaitu turab tanah, sal-sal, hamain, lumpur tanah, tin, tanah kering, dan lain-lain. Terus keistimewaan manusia sendiri juga banyak, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keistimewaannya yaitu manusia sebagai ciptaan yang paling tertinggi dan terbaik. Manusia dimuliakan, mendapat tugas, peranan khalifah, tujuan hidup, dan melaksanakan tugas untuk mencapai peraturan-peraturan hidup. Juga penggolongan manusia ini juga kan banyak yang nggak mungkin saya sebutin sebanyak ini, jadi bisa dibaca sendiri. Nah, ini juga agak sedikit-sedikit, dan juga kalimatnya kalau misal saya salah ngomong kan nanti langsung loncat ke sifat-sifat manusia aja. Ya, nanti untuk pengertiannya yang jenis penggolongan manusia nanti dicari sendiri-sendiri aja. Ya, cari sendiri-sendiri dan kita diskusiin. Terus untuk sifat-sifat manusia sendiri berawal dari kata fitrah.
dari bahasa Arab fitrah yang berarti ciptaan dan buatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Juga bisa diartikan sebagai pembawaan atau tidak ada sejak lahir, atau berarti sifat alami manusia, human nature, atau berarti agama dan juga sunnah. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali. Itu fitrah manusia sebagai dasar-dasar, yaitu harus beriman pada Allah, kemampuan bersedia, dorongan ingin tahu, terus dorongan biologis, syahwat, kita punya nafsu, manusia kan punya nafsu, punya insting, dan rasa marah, rasa emosi, terus kekuatan-kekuatan lain dan sifat-sifat manusia yang dapat dikembangkan dan dapat disempurnakan. Al-Quran sendiri juga sudah menyebutkan sifat-sifat yang ada di dalam manusia, yaitu tergesa-gesa, bantah, bohong, dan lain-lain lah. Yang negatif-negatif itu, dan positif juga ada sifat manusia. Terus kita ke manusia sebagai elemen utama dalam pendidikan Islam. Sebagai objek, yang pertama sebagai objek ilmu pendidikan Islam, yaitu objek material dan objek formal. Objek materialnya itu ilmu pendidikan sebagai manusia dengan potensi yang memiliki subjek-subjek didik, subjek-objek didik. Mungkin maksudnya kita belajar dan mengajar, mungkin seperti itu. Seperti guru dan murid mungkin ya. Terus objek formal dari ilmu pendidikan Islam adalah upaya normatif untuk menumbuhkan potensi manusia sebagai materi yang akan dididikan melalui aktivitas pendidikan sehingga dapat mengenai pola perkembangan dan pertumbuhan manusia sebagai subjek-objek didik. Lalu lanjut ke pengembangan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Pertama, hubungan al-intifa'u bin hubungan utility, yaitu mengambil manfaat. Kedua, hubungan iktibar, pengambilan pelajaran, hubungan manusia dengan alam, bukan hubungan poin bahwa alam dapat menambah pelajaran manusia. Mungkin banjir, kita suka buang sampah, kita suka longsor, nebang-nebang pohon gitu. Mungkin ada keterikatan sebab akibat lah dengan alam. Terus ketiga, hubungan al-intifat atau hubungan pelestarian alam, konservasi atau saving, menyelamatkan alam. Aboisasi, seperti aboisasi, terus yang di pantai-pantai itu dengan pohon bakau. Terus dalam diri manusia sendiri harus ada cita rasa Tuhan dengan dimensi asma al-husna. Jika Allah memiliki Maha Kuasa Al-Qadir, maka manusia terdapat sifat kuasa atau potensi. Allah mencipta, manusia punya kreativitas. Terus Allah juga punya kekuasaan, maka manusia juga mempunyai kekuasaan sendiri, tapi terbatas, tidak seluas Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Selain itu ada potensi lain juga yang ada di dalam manusia, yaitu sebagai homo educandum, makhluk yang harus dididik. Maka pendidikan harus dipahami sebagai proses pengembangan potensi agar potensi tersebut dapat diaktualisasikan dan lain-lain. Maksudnya itu ya kita sebagai mahasiswa dan juga mungkin Pak Rizal sebagai dosen kan mendidik para mahasiswa seperti itu. Seperti itulah. Jadi di sini kita dapat memahami. Nah, tujuan pendidikan Islam adalah untuk melihara keimanan, membina keislaman, dan bekali akhlak al-karimah. Mungkin itu saja penjelasan inti dari review kemarin kita sebelum membuat Zoom ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari hal yang kita diskusikan kemarin untuk highlight yang kita kerjain kemarin. Terkait yang manusia sebagai pendidikan itu tadi, itu apa ya? Itu kan tidak. Berarti itu secara nggak langsung menjelaskan kalau manusia itu diberi
kepercayaan oleh Allah untuk mendidik manusia lain, tapi tidak hanya untuk urusan dunia saja kan ya, berarti kan ya, termasuk urusan akhirat juga kan ya, jadi bukan ya. Soalnya kemarin waktu di materi TDI yang hari Sabtu itu kan membahas tentang mencari ilmu itu kan. Kalau tidak salah itu Ustadznya itu bilang kalau kita mencari ilmu itu tujuannya itu bukan cuma buat nanti cari nyari pekerjaan aja, tapi buat nanti bekal di akhirat juga. Pokok diniatin untuk untuk di akhirat juga nanti. Berarti tanggungan manusia yang diberi kepercayaan untuk mendidik orang lain itu cukup besar kan ya? Kan ya? Terus tadi kita sebelum ini kan udah ngumpulin beberapa pertanyaan kan ya, berdasarkan jurnal ini. Boleh buat Chani dibaca pertanyaan yang pertama dulu. Chani, baca pertanyaan yang beberapa pertanyaan yang udah didiskusiin. Iya, pertanyaan yang Bagaimana, pertama. Mas Fatur? Baca pertanyaan yang pertama. Yang tadi udah kita kumpulin. Oh, yang tadi dari yang pertama ya? Yang pertama dulu. Oke, dari yang pertama itu ada pertanyaan. Dalam Al-Quran dijelaskan proses kejadian manusia. Oh, ini aja. Dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari jenis tanah yang bermacam-macam. Apakah hal tersebut merupakan alasan utama mengapa manusia memiliki karakter yang berbeda-beda? Ilham mungkin ada ada argumen atau mungkin jawaban gitu untuk Ilham? Enggak kayak nyarin, enggak segitu paham. Oh, Chani enggak kedengaran tah? Enggak, maksudnya enggak seberapa paham gitu. Oh, Fatur, tolong bukakan yang tadi. Halaman berapa ya tadi ya? Halaman 69. Halaman 69. Tolong Fatur. Yang bagian atas, agak atas. Nah, itu yang di-highlight. Jadi Ilham itu kan yang kelihatan kan, itu yang paling atas, yang manusia diciptakan dari tanah bla 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 itu, yang di-highlight. Oh iya, kelihatan. Yang paling atas itu. Manusia diciptakan dari tanah dengan keadaan bermacam-macam istilah, yaitu turab, syasha, hamain, tin, gitu, ada banyak. Nah, apakah dengan keadaan tanah yang bermacam-macam itu juga mempengaruhi sifat manusia yang bermacam-macam juga? Kan ada yang manusia yang seperti ini, ada manusia seperti itu. Apakah itu dikiaskan kalau manusia diciptakan dari tanah yang berbeda-beda? Menurut Ilham gimana? Kalau menurutku sih kayaknya garing. Soalnya kan menurut pribadinya sendiri. Yang lain? Atau mungkin ada Fatur. Ilham mau nambahin lagi? Aku mau nambahin ya. Kan ngejarene katanya Ilham kan menurut pribadinya sendiri sih. Nah, itu kan muncul gara-gara lingkungan sekitarnya, berarti faktor tanahnya itu berarti kan iso nyambung nang faktor geografisnya kan. Jadi manusia itu tumbuh di mana, nah itu mempengaruhi karakter DE.
Berarti jenis tanah itu bisa dibilang kiasan lain dari di mana tempat manusia itu tumbuh. Kan nggak usah jauh-jauh, kita berlima aja tuh tempat yang berbeda, keluarga yang berbeda, dan ya cara hidup yang berbeda juga karakternya pasti beda-beda kan ya. Mungkin itu yang maksud dengan tanah yang berbeda-beda itu adalah tempat yang berbeda-beda, tempat manusia itu tumbuh sendiri gitu ya. Mungkin ya, tapi Mungkin ya, masih mungkin. Spekulasinya sendiri. Nah, kita bisa aja. Jawaban sementara. Tapi itu nanti dimasukin laporan aja. Nanti kita tanya ke Pak Rizal yang lebih mengerti lah. Istilah kenapa sih? Tapi kalau misalnya mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai keluarga yang berbeda-beda itu apa gak udah dari keturunan yang dari atas? Ya, semua manusia kan dari awal sudah ada catatan takdirnya kan ya, dari nanti lahir bagaimana sampai nanti meninggal. Bahkan mungkin bisa jadi nanti kehidupan di akhirat kita setelah meninggal mungkin udah dicatat kan ya takdirnya nanti bagaimana. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena waktunya. Iya. Oh iya. Berarti sementara jawaban itu ya. Pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan terakhir. Ya, terakhir. Pertanyaan yang lain kita masukin di laporan aja. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, mengapa manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan? Kan seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu telah diciptakan sesempurna mungkin dari diciptakan paling sempurna di antara makhluk lain, kenapa masih tidak dapat dilepaskan dari pendidikan? Kalau menurut saya, manusia lahir itu kan rohnya murni ya. Maksudnya belum, kalau misalnya kita udah lama di dunia, maksudnya kalau udah pernah mampir ke dunia itu kan, di dunia kan banyak hasutan-hasutan kan ya, yang jelas ya. Banyak hasutan-hasutan yang mungkin dengan adanya pendidikan itu, kita diselamatkan dengan ilmu yang kita dapatkan nanti di akhirat. Jadi misalnya nih, kita lahir kan nggak tahu tuh ya, kalau mabuk-mabukan itu nggak boleh. Mabuk-mabukan itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita lama di dunia kan bisa aja, kita pasti ada aja tuh cerita di antara teman-teman yang, wah aku kemarin mabuk nih, gini, kamu harus cobain dong suatu saat, gitu. Kan itu kan termasuk bisikan ya, masuk bisikan. Nah, tapi kalau misalnya kita dibekali dengan pendidikan atau ilmu, seperti kamu nggak boleh minum minuman kayak gitu, nanti pertama nggak bagus buat kesehatan, kedua sama Allah kan nggak boleh kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat ya kalau aku bilang. Makanya sesempurna apapun kita juga butuh ilmu juga untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Soalnya kan manusia emang dikatakan udah apa ya, nggak sesempurna itu gitu lah, bukan nggak selalu positif gitulah, ya kan ya, kalau menurut aku sih gitu. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman yang lain. Kayaknya yang dimaksud sempurna itu sempurna dibanding makhluk lain. Kayak hewan, kan jauh lah akalnya. Iya, bisa. Sempurna soalnya kita ada baiknya dan ada buruknya. Kalau mereka kan baik, terus kalau iblis kan jahat, terus kita mungkin sempurna karena kita bisa punya dua hal itu mungkin. Mungkin didik itu biar kita nggak terlalu gampang kecimpung di negatif lah gitu, mungkin ya. Mungkin seperti itu sih. Oke, durasinya sepertinya udah melebihi ya, sepertinya ya. Sisanya kita bahas di grup aja mungkin ya. Oke, kita tutup aja untuk kali ini. Terima kasih teman-teman udah ngeluangin waktunya. Selanjutnya kita lanjutkan di grup. Kalau gitu, selamat malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.